Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Rohmana, NIM 190005006 dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menyelenggarakan jenazah, terutama bagaimana cara memandikan jenazah. Namun, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu. Jenazah adalah orang atau wafat atau mayat yang telah meninggal. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Adapun kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ketika meninggal dunia ada 4 hal. Yang pertama, memandikan jenazah. 2, mengafankan jenazah. 3, mensolatkan jenazah. 4, menguburkan jenazah. Syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan yaitu 1. Mayat seorang muslim, bukan seorang kafir. 2, adanya bagian tubuh yang dapat dimandikan. 3, bukan bayi yang keguguran lahir dalam keadaan meninggal di dalam kandungan. 4, bukan mati syahid. Adapun syarat-syarat yang memandikan jenazah yaitu 1, muslim, berakal balik. 2, berniat memandikan jenazah. 3, jujur dan soleh. 4, dapat dipercaya dan tahu tata cara bagaimana cara dan hukum memandikan jenazah. Orang yang meninggalnya jenazah, jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya yaitu orang yang diwasiatkan, 2 bapak, kakek, keluarga dari pihak laki-laki atau keluarga terdekat. 4, muhrim dan istrinya. Nah, jika jenazah itu perempuan, maka yang memandikannya jenazah adalah 1, ibunya. 2, neneknya. 3, keluarga terdekat atau keluarga dari pihak perempuan. 4, suaminya. Nah, di sini saya akan memandikan jenazah perempuan. Sebelum memandikan jenazah perempuan, hal yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah yang pertama ada gunting. Gunting ini berfungsi untuk memotong baju jenazah yang masih melekat pada tubuh jenazah. Yang kedua ada daun bidari. Daun bidari ini nanti dimasukkan bersama air dan disiramkan ke jenazah. Yang ketiga ada kapur barus yang berfungsi untuk disiramkan ke jenazah. Kapur barus ini nantinya dilarutkan bersama air. Selanjutnya ada sabun. Sabun di sini berfungsi untuk membersihkan anggota seluruh tubuh jenazah sambil digosok-gosokkan hingga bersih dan keluar kotoran. Selanjutnya ada sampo. Sampo
ini berfungsi untuk membersihkan rambut jenazah hingga bersih. Selanjutnya ada katang bat. Katang bat di sini berfungsi untuk membersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kapas. Kapas di sini berfungsi untuk membersihkan mata jenazah sehingga kotoran akan keluar. Ada sarung tangan. Sarung tangan tersebut berfungsi untuk memandikan jenazah agar jenazah tersebut tidak langsung bersentuhan dengan jenazah. Kemudian ada celemek. Celemek di sini berfungsi untuk dipakai saat memandikan jenazah agar kotoran jenazah tersebut tidak kemana-mana dan tidak langsung mengenai tubuh saat memandikannya. Selanjutnya ada handuk. Handuk di sini berfungsi untuk mengeringkan jenazah setelah mandi. Kemudian ada kain digunakan untuk pengganti setelah jenazah dimandikan. Ada gayung di sini untuk mengambil air dan disiramkan ke jenazah. Ada ember tempat air bersih, air sabun, dan air bidari. Di sini ada wadah yang berfungsi untuk mencampurkan kapur dan air dan kemudian disiramkan ke jenazah. Terakhir ada masker untuk seorang yang akan memandikan jenazah. Langkah selanjutnya yaitu pertama, seorang jenazah diletakkan di tempat yang telah disediakan atau tempat yang bawahnya berlubang agar kotoran tidak kemana-mana dan kotoran tersebut masuk dari lubang tersebut. Yang kedua, seorang yang akan memandikan memakai masker. Kemudian memakai celemek agar kotoran tidak terkena langsung ke tubuh. Kemudian menggunakan sarung tangan agar tidak bersentuhan langsung ke aurat atau tubuh jenazah. Setelah seorang sudah
bersiap diri untuk memandikan jenazah. Kemudian langkah pertama, jenazah ditempatkan ke tempat yang telah disediakan atau tempat yang berlubang agar kotoran tersebut masuk ke dalam lubang tersebut dan tidak terkena seseorang yang memandikannya. Kemudian langkah selanjutnya, ambil air bersih dan siramkan ke jenazah dari ujung rambut hingga ke ujung kaki jenazah. Selanjutnya, jenazah agak diberdirikan agar kotoran semakin keluar. Setelah itu, siram kembali jenazah dengan air sabun atau air bersih dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Dimulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Selanjutnya, ambillah katang bat. Kemudian bersihkan bagian gigi, lubang hidung, lubang telinga, kemudian mengambil kapas untuk bersihkan bagian mata. Setelah itu bersihkan bagian area ketiak, bagian sela jari-jari tangan, kemudian sela jari-jari kaki, selanjutnya tekan bagian perut jenazah agar kotoran semakin keluar. Sedikit ditekankan bagian perut jenazah. Kemudian siram kembali air sabun atau air bersih dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Setelah itu membacakan niat untuk memandikan jenazah. Nawaitu uslali hadhil mayitati fardhi hifayati lillahi ta'ala. Setelah itu, yang pertama, ambil air bersih atau air sabun, siramkan dari bagian tubuh, bagian rambut hingga ke bagian kaki jenazah sebanyak 3 kali. Siramkan bagian rambut jenazah hingga kaki sebanyak 3 kali.
Setelah itu siramkan air bersih atau air sabun sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian ambil air bersih atau air sabun, disiramkan sebaliknya sebelah kiri sebanyak 3 kali. Langkah selanjutnya, miringkan jenazah ke kanan terlebih dahulu. Setelah dimiringkan, kemudian siram dan sambil gosok-gosok bagian punggung atau lambung belakang agar kotoran menghilang. Ambil air dan siramkan ke bagian punggung sambil digosok-gosok atau bagian lambung belakang agar kotoran menghilang sebanyak 3 kali. Selanjutnya dilanjutkan bagian kanan, namun bagian kiri dimiringkan terlebih dahulu. Dan ambil air bersih atau sabun, lalu digosok-gosokkan bagian punggung belakang atau lambung agar kotoran keluar sebanyak 3 kali. Sambil digosok-gosokkan. Selanjutnya, siram kembali air bersih atau air sabun dari ujung rambut jenazah hingga ke ujung kaki jenazah. Sebanyak 3 kali. Kemudian ambillah sabun dan ambillah air bersih atau air sabun, kemudian digosok-gosokkan pada tubuh anggota jenazah sambil digosokkan sambil disiramkan. Selanjutnya ambillah air dan ambillah sampo, kemudian bersihkan bagian rambut menggunakan sampo dan
disiram dengan air bersih atau air sabun hingga bersih. Langkah selanjutnya, setelah disabun, disampo, kemudian jenazah tersebut disiramkan kembali dengan air sabun atau air bersih sebanyak 3 kali dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Setelah itu, ambillah atau campurlah air dengan air kapur dan kemudian siramlah air tersebut. Di sini saya sudah melarutkan air dengan kapur, kemudian disiramkan ke bagian jenazah dari ujung rambut hingga ke ujung kaki jenazah. Kemudian selanjutnya juga disiramkan dari ujung rambut ke ujung kaki menggunakan air daun yang sudah dimasukkan daun bidari. Saya di sini sudah mencampurkannya daun bidari dengan air. Kemudian saya siramkan dari ujung rambut jenazah hingga ujung kaki jenazah. Langkah selanjutnya, setelah menyiramkan dengan air daun bidari, langkah selanjutnya yaitu membacakan niat wudhu. Nawaitu wudhu ali rabbil hadasil mayitati lillahi ta'ala. Kemudian mewudhukan jenazah selayaknya jenazah masih hidup atau orang yang masih hidup. Mewudhukannya dari bagian wajah, kemudian dilanjutkan bagian tangan, dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali dari sela-sela jari tangan hingga ke siku. Tangan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Dari sela-sela jari tangan sampai ke siku tangan jenazah. Kemudian dilanjutkan bagian tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali dari ujung jari-jari atau sela-sela jari-jari tangan sampai ke siku.
Selanjutnya bagian rambut 3 kali. Dilanjutkan bagian daun telinga dari sebelah kanan sebanyak 3 kali. Dan dilanjutkan bagian sebelah kiri 3 kali. Digosok-gosok hingga sampai bersih. Kulit telinga. Selanjutnya bagian kaki kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali diwudukkan. Kemudian bagian kiri sebanyak 3 kali. Setelah jenazah sudah dimandikan dengan tata cara Islam dan sunnah Rasul dengan benar dan diwujudkan secara sunnah Rasul atau diwajibkan, maka selanjutnya tangan disedekahkan. Kemudian keringkan menggunakan handuk. Setelah kering, untuk mengganti kainnya jangan langsung diangkat karena akan membuka aurat jenazah. Maka dari itu bukalah kain kering terlebih dahulu. Kemudian letakkan di bagian atas jenazah sambil kain yang telah basah ditarik agar aurat tersebut tidak kelihatan. Kemudian rapikan jenazah dengan rapi setelah dimandikan dan ditutupkan bagian wajah jenazah. Nah, ini dia saya mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah dari saya mulai awal hingga mengutuhkan jenazah. Sekian dari video saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.